Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an termasuk orang yang pertama baiat dan menjadi sahabat kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung beriman saat mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwakan diri sebagai nabi dan rasul Allah. Bagaimana Abu Bakar bisa segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta dalil dan penjelasan macam-macam? Berikut ini kisahnya. Pada suatu hari, setelah kembali dari perjalanan niaga dari Yaman, Abu Bakar radhiyallahu an diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika beliau radhiyallahu an tidak berada di Mekah, terjadi keanehan pada diri Muhammad, sahabat dekatnya itu. Muhammad mengaku bahwa malaikat telah datang kepadanya membawa amanat dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya sebagai seorang utusan Allah. Beliau mengaku sebagai nabi. Mendengar hal itu, Abu Bakar segera menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah diperkenankan masuk, segera ia bertanya, apa yang telah terjadi dengan sahabat dekatnya itu? Benarkah beliau telah mendakwakan diri sebagai nabi dan rasul Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan-jangan Abu Bakar akan salah faham, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mulai memberi penjelasan panjang lebar. Abu Bakar menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Yang ia inginkan hanyalah jawaban dari pertanyaannya. Apakah malaikat benar telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat menerangkan lagi, tetapi Abu Bakar menghentikannya. Ia tidak ingin mendengar keterangan apa-apa. Ia hanya ingin jawaban atas pertanyaannya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar telah mendapatkan amanat dari Allah? Karena desakan dari Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwa benar demikian adanya. Malaikat telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amanat ilahi. Kini beliau adalah nabi dan rasul Allah. Mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Abu Bakar segera menyatakan beriman. Saat itu juga ia baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah menyatakan keimanan, beliau berkata bahwa alasan-alasan akan menurunkan nilai imannya. Abu Bakar radhiyallahu an telah lama mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Ia sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengetahui benar bahwa watak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dalam hal apapun selama hidupnya. Jadi bagaimana mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam akan berbohong tentang Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap Nabi Muhammad dan tidak memerlukan penjelasan untuk meyakinkan kebenaran Islam. Tanpa ragu sedikit pun dan bertanya macam-macam, Hadrat Abu Bakar pun segera baiat, beriman kepada Nabi Muhammad dan menerima kebenaran Islam. Putri Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian menjadi salah satu ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana berimannya Abu Bakar. Katanya, sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari, ia hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, ia berkata, "Wahai Abul Qasim," panggilan Nabi, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain lagi?" Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah. Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gembira sekali. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira melebihi kegembiraan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda tentang segera baiatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika kusampaikan kepadanya. Karena itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya yang benar, karena ia beriman kepada Rasulullah tanpa meminta keterangan atau dalil apapun. Ia langsung membenarkan pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beriman, Abu Bakar kemudian menyampaikan tabligh Islam kepada sahabat-sahabat dekatnya, seperti kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga mereka pun segera baiat masuk Islam. Sementara itu ayahandanya baru baiat setelah penaklukan Mekah, sedangkan ibunya lebih dulu beriman, yaitu sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Adapun istri pertama beliau yang bernama Qutailah bin Abdul Uzza diceraikannya dengan baik-baik karena tidak mau beriman, sedangkan istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman mau beriman. Kemudian putra-putri beliau, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Asma, Aisyah, dan Ummu Kulsum pada akhirnya semuanya beriman. Setelah beriman, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan Islam. Usaha-usahanya, perhatiannya, dan pikirannya ia persembahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang paling banyak mengorbankan harta kekayaannya di jalan Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pengorbanan harta dari para sahabat, maka Abu Bakar yang terdepan dan paling banyak dalam pengorbanannya, bahkan tak menyisakan apapun untuk keluarganya di rumah. Sekalipun para sahabat lainnya berusaha untuk mengalahkannya dalam pengorbanan mereka, namun beliau radhiyallahu an selalu unggul dan terdepan. Hadrat Abu Bakar banyak memerdekakan budak yang dianiaya karena mereka telah beriman, seperti Bilal bin Rabah. Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah salah satu orang yang pertama beriman dan menjadi sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapat kehormatan untuk menemani Rasulullah ketika hijrah dan orang yang diberi kepercayaan untuk menjadi imam sholat ketika Rasulullah berhalangan. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an banyak berperan dalam perjuangan Islam. Beliau turut serta dalam berbagai peperangan seperti perang Badar dan perang Uhud. Kedekatan, kesetiaan, dan pengkhidmatannya sungguh luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dihormati dan dijadikan teladan oleh para sahabat lainnya, memiliki wawasan dan pengetahuan keislaman yang luas. Sehingga akhirnya ketika tiba waktu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabat yang baru beriman itu untuk selama-lamanya. Di saat musibah yang dahsyat itu melanda umat Islam yang nampak belum siap menerima kenyataan itu, akhirnya umat Islam meraih ketentraman dan keselamatan dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode yang ke-14, orang-orang yang pertama menerima Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.